Mengalami keberhasilan hidup adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh setiap orang terjadi dalam kehidupannya. Keberhasilan yang sejati adalah di mana Allah sendiri yang mengerjakannya, dan keberhasilan itu terjadi sampai akhir kehidupan kita. Di dalam video ini, saudara, kita akan belajar bagaimana mengalami keberhasilan dari Tuhan, dan bagaimana supaya keberhasilan itu terjadi sampai akhir kehidupan kita. Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu mendapatkan seri renungan baru setiap hari dari channel renungan ini? Silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru, dan setiap hari saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara cintai mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan di-share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan bersama masih dalam topik bagaimana mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Apakah saudara rindu mengalami Allah mengerjakan keberhasilan di sepanjang perjalanan kehidupan saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Hadapan tahtamu, ku sujud menyembahmu, ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Di hadapan tahtamu, ku bawa hati yang rindu, penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah,
puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu, haleluya. Sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Puji Tuhan saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati setiap saudara. Saudara, video ini adalah video kedua di mana topik yang akan kita renungkan masih dalam topik bagaimana mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan, dan keberhasilan itu adalah keberhasilan yang berasal dari Tuhan. Dan keberhasilan itu juga kita alami bukan hanya sampai di waktu tertentu, tapi sampai akhir kehidupan kita. Dan itulah yang terus kita akan belajar saudara, bagaimana kita mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan, dan keberhasilan itu kita alami sampai akhir kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini saudara, ialah dari kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-26, ayat 1 sampai ayat 23. Dan di video kedua ini saudara, kembali saya akan membacakan beberapa ayat. Saya akan baca kembali ayat 3 mulai saudara. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah dalam hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Lalu kemudian saya baca ke ayat 21 saudara. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Saudara, di sini ada kisah dari Raja Uzia. Dan dari kisah Raja Uzia ini ada masa keberhasilan yang dia alami dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Tuhan. Itu kita lihat tadi di ayat 5 bagian B. Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi ada masa dalam kehidupan Raja Uzia di mana Tuhan membuat segala apa yang dia kerjakan, segala apa yang dia usahakan itu berhasil. Dan saya percaya setiap kita merindukan supaya dalam kehidupan kita Tuhan juga mengerjakan seperti Tuhan mengerjakan dalam kehidupan Raja Uzia.
di mana Tuhan bekerja membuat berhasil dalam apapun yang kita kerjakan. Nah, saudara, yang saya ingin kita belajar, baik di video pertama, kedua, dan ketiga nanti adalah apa yang menjadi alasan sehingga Raja Uzia mengalami keberhasilan. Tetapi bukan hanya itu, saudara, saya juga rindu kita belajar bagaimana supaya keberhasilan itu bertahan sampai kepada akhirnya. Karena di ayat 21 tadi dikatakan, saudara, bahwa Raja Uzia pada akhir kehidupannya, dia mengalami sakit kusta. Dan itu merupakan tulah dari Tuhan. Itu ada di ayat 20 sampai 21. Dia mengalami sakit kusta karena ditulahi oleh Tuhan. Dan akhirnya dia diasingkan karena sakit kustanya itu. Dan akhirnya dia mati dalam pengasingan. Bayangkan, saudara, dia mengalami keberhasilan. Apa saja yang dia usahakan, Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Ada masa yang begitu luar biasa yang dia alami dalam kehidupannya. Karena Allah membuat segala usahanya berhasil. Tetapi yang sangat menyedihkan, saudara, adalah pada akhir kehidupannya, dia ditulahi oleh Tuhan. Sehingga dia kena sakit kusta dan mati dalam pengasingan oleh karena sakit kustanya. Bukankah itu kehidupan yang sangat menyedihkan, saudara? Pernah mengalami kesuksesan yang luar biasa, tapi berakhir dengan sangat menderita, dengan kesepian, dan mati dalam penderitaan. Saya percaya setiap kita rindu mengalami keberhasilan, tetapi keberhasilan itu bukan hanya di waktu tertentu, tapi keberhasilan itu sampai kepada akhir kehidupan kita. Nah, itu sebabnya kita mau belajar. Apa yang membuat Uzia ini mengalami keberhasilan dalam hidupnya, dan apa yang membuat keberhasilan itu tidak bertahan sampai akhir. Nah, kita lihat sama-sama, saudara. Di video pertama kita sudah belajar. Alasan yang pertama sehingga dia mengalami keberhasilan itu ada di ayat yang keempat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Kemudian lompat ke ayat 5, bagian B, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi alasan pertama sehingga Raja Uzia mengalami keberhasilan, Allah mengerjakan keberhasilan dalam kehidupannya terhadap segala sesuatu yang dia kerjakan. Kenapa, saudara? Karena ayat 4 dikatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi, dia hidup dengan cara yang benar. Dan ketika dia hidup dengan cara yang benar dalam kehidupannya, dia mengalami keberhasilan. Saudara, satu hal yang penting tentang keberhasilan adalah bahwa keberhasilan yang sesungguhnya adalah keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan keberhasilan yang diperoleh dengan cara curang. Bukan keberhasilan yang diperoleh dengan cara korupsi dan sebagainya. Tapi keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, dan di dalam kehidupan Raja Uzia, Allah sendiri yang mengerjakan keberhasilan dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Karena dia hidup dengan cara yang benar di mata Tuhan. Itu artinya, saudara, kalau kita rindu mengalami keberhasilan yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita harus hidup dengan cara yang benar di mata Tuhan. Milikilah, jalanilah cara hidup yang benar dalam kehidupan kita, maka apapun yang akan kita kerjakan, Allah ikut bertindak di sana. Itulah yang dialami Raja Uzia, di mana Allah membuat segala usahanya berhasil karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia hidup dengan cara yang benar di mata Tuhan. Tetapi, saudara, di sisi lain hal yang sangat penting untuk kita belajar adalah bahwa keberhasilan yang dialami oleh Raja Uzia tidak bertahan sampai akhir kehidupannya. Kenapa, saudara? Ayat 16 di sana dikatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Jadi ternyata, saudara, ada masalah dalam diri Uzia di mana sekalipun dia hidup dengan cara yang benar, tapi dia tidak mempersiapkan karakternya benar. Karena sekali lagi, saudara, orang yang berhasil tanpa memiliki karakter yang matang, karakter yang benar, maka keberhasilan itu bisa menjadi jerat bagi dia. Dan itulah yang terjadi kepada Uzia, di mana setelah dia mengalami keberhasilan, karena dia tidak memiliki karakter yang matang, maka akhirnya setelah dia berhasil malah dia tinggi hati. Dan setelah dia tinggi hati, dia melakukan hal yang merusak, di mana dia pergi ke bait Allah, dia bakar ukupan yang seharusnya bukan dia yang melakukan, tapi imam yang melakukan.
Tapi karena dia ingin mendapat hormat dengan melakukan itu, sehingga dia melakukannya, saudara, sekalipun itu dilarang. Dan pada akhirnya dia kena tulah Tuhan. Dan dia sakit kusta, saudara, dan mati dalam sakit kustanya di pengasingan. Artinya apa? Supaya kita mengalami keberhasilan dari Tuhan, maka jalanilah hidup dengan cara yang benar. Dan yang kedua, persiapkan karakter kita, saudara. Persiapkan kematangan karakter kita. Supaya ketika kita menjadi orang yang berhasil, keberhasilan itu tidak mengubah kita menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang tinggi hati. Jadi milikilah karakter yang benar, sehingga ketika Tuhan mengerjakan keberhasilan, dan kemudian saya dan saudara tetap hidup dengan cara yang benar dan karakter yang benar, maka Tuhan akan terus mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Ketika kita tetap setia dengan cara hidup yang benar, dengan karakter yang benar, ketika Tuhan mengerjakan keberhasilan, maka Tuhan akan terus mengerjakan keberhasilan ke tingkat yang lebih tinggi. Dan saudara, di video yang kedua ini, alasan kedua yang saya ingin kita belajar, yang membuat Allah mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan Uzia adalah ayat yang kelima. Kita lihat bersama, saudara, di mana di sana dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Alasan kedua, saudara, sehingga Raja Uzia mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam segala usaha yang dia kerjakan, saudara. Kenapa? Karena dia mencari Tuhan dalam kehidupannya. Nah, sehubungan dengan hidup mencari Tuhan, saya ingin kita lihat lagi beberapa hal, saudara. Di sini dikatakan, ia mencari Allah dalam hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi Raja Uzia ini, saudara, dia hidup mencari Allah. Kenapa? Karena ada Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Jadi hal pertama yang saya ingin kita lihat sehubungan dengan kehidupan yang mencari Allah, bahwa dalam kehidupan kerohanian kita, kita perlu ada mentor yang membimbing kita, yang mementori kita untuk hidup mencari Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah yang lain di sisi lain adalah bahwa ternyata Raja Uzia ini hanya mencari Tuhan selama hidup Zakaria. Selama ini ada Zakaria yang mementori dia, sehingga dia hidup mencari Tuhan. Tetapi ketika Zakaria tidak ada lagi, yang mementor dia selama ini untuk hidup mencari Tuhan tidak ada lagi, akhirnya Zakaria tidak lagi mencari Tuhan. Dan itulah yang mengakibatkan akhirnya dia kena tulah Tuhan, dia kena sakit kusta, dan akhirnya mati dalam penderitaan dalam sakit kustanya. Kenapa, saudara? Karena dia datang ke rumah ibadah bukan lagi mencari Tuhan, tetapi malah melakukan hal yang melanggar firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pada akhirnya dia mencari kehormatan dalam beribadah. Itu kita lihat. Saya baca ayat 16 mulai sampai ayat 18, saudara. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan beroleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk membakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan, di dekat mezbah pembakaran ukupan. Jadi pada waktu itu dia datang ke rumah Tuhan, ke bait Allah, bukan lagi mencari Tuhan, tetapi dia membakar ukupan di sana. Dan kemudian ayat 18 bagian terakhir dikatakan, ketika Azaria menegur dia, Azaria berkata, "Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan oleh karena hal ini."
Jadi dari sini kita melihat saudara bahwa dia membakar ukupan itu. Kenapa? Karena dia ingin beroleh hormat ketika dia melakukan tugas imam. Lalu kemudian Azaria menegur dia. Ketika dia ditegur oleh imam pembimbing rohaninya, dia malah marah. Tetapi saat dia marah, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dia sakit kusta. Dan mulai saat itu dia diasingkan dan dia mati di pengasingan. Nah, hal yang sangat penting kita belajar di sini, saudara, bahwa Raja Uzia ini yang pada awalnya memiliki mentor yang membimbing dia takut akan Tuhan, mencari Tuhan dalam kehidupannya, dia tetap hidup mencari Tuhan. Tetapi setelah mentornya itu tidak ada, maka pada akhirnya dia bukan lagi beribadah mencari Tuhan, tapi mencari hormat. Hal yang sangat penting kita belajar di sini, saudara, bahwa kita perlu memiliki mentor dalam kehidupan kita untuk membimbing kita, untuk hidup mencari Tuhan, untuk hidup takut Tuhan. Tetapi hal yang saya perlu tegaskan juga adalah bahwa kita hidup mencari Tuhan itu bukan karena orang lain, bukan karena mentor. Mentor itu hanya sebagai pembimbing. Termasuk gembala, saudara, pemimpin rohani, saudara, itu hanya sebagai pembimbing. Bukan dia yang menentukan saudara mencari Tuhan atau tidak mencari Tuhan. Bukan karena dia ada saudara mencari Tuhan atau tidak mencari Tuhan. Itulah yang terjadi kepada Raja Uzia. Selama ada Sakaria yang membimbing dia untuk mencari Tuhan, dia terus mencari Tuhan. Tapi ketika Sakaria tidak ada lagi, dia datang ke rumah ibadah bukan lagi untuk beribadah, tapi mencari hormat. Penting untuk saudara dan saya memiliki pembimbing rohani untuk membimbing kita takut akan Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tetapi ingat, kita mencari Tuhan bukan ditentukan oleh pembimbing rohani, seorang mentor, pemimpin rohani, gembala, dan sebagainya. Kakak rohani, dan sebagainya. Tetapi saudara mencari Tuhan, itu karena memang saudara rindu akan Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Raja Uzia ini ketika dia tidak lagi mencari Tuhan, tapi malah mencari hormat. Keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan tadi akhirnya berubah menjadi tulah. Akhirnya berubah menjadi penyakit kusta, penderitaan, dan akhirnya mati dalam pengasingan. Dalam penderitaan. Dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Hal kedua yang perlu kita belajar adalah bahwa kita harus hidup mencari Tuhan. Jika kita rindu, Allah mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita rindu keberhasilan itu bukan hanya sampai waktu tertentu, tapi sampai akhir kehidupan kita, bahkan sampai kepada anak cucu kita, maka kita perlu hidup mencari Tuhan. Karena kalau kita hidup mencari Tuhan, kita juga akan mengajar anak cucu kita mencari Tuhan. Jadi kita perlu hidup mencari Tuhan. Dan kita sudah lihat, saudara, untuk hidup mencari Tuhan, kita perlu pembimbing rohani, kita perlu gembala, kita perlu mentor, dan sebagainya. Tetapi mereka hanya sebagai pembimbing. Tapi niat untuk mencari Tuhan itu harus tetap berasal dari kita. Sehingga kita mencari Tuhan bukan saat pembimbing ada, saat mentor ada, saat pemimpin rohani ada. Tapi kita mencari Tuhan karena memang kita rindu Tuhan. Dan kalau kita terus mencari Tuhan karena kita rindu Tuhan, bahkan sampai akhir kehidupan kita, maka Allah pun akan terus mengerjakan keberhasilan sampai akhir kehidupan kita, saudara. Jadi di akhir video kedua ini, saudara, saya mau menyimpulkan apa yang menjadi alasan sehingga Uzia mengalami keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupannya, karena dia hidup dengan cara yang benar dan karena dia hidup mencari Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang menyebabkan keberhasilan itu tidak bertahan sampai akhir kehidupannya, malah dia berakhir dengan penderitaan, saudara, karena dia tidak mempersiapkan karakternya. Sehingga ketika dia berhasil, dia malah tinggi hati, dia malah sombong. Dan yang kedua, karena dia tidak terus mencari Tuhan, malah pada akhirnya dia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Jadi, kalau kita rindu mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita, hiduplah dengan cara yang benar dan benahi karakter kita, saudara. Sehingga saat kita berhasil, kita tidak berubah, tetapi kita tetap menjadi pribadi yang sama. Dan yang kedua, hiduplah mencari Tuhan
dan terus mencari Tuhan, bukan mencari hormat dalam kehidupan kita. Sekalipun Tuhan sudah mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan saudara, tetaplah cari Tuhan. Jangan cari hormat bagi kehidupan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita jalani kehidupan kita, terus hidup dengan cara hidup yang benar, dengan karakter yang matang. Dan mari kita jalani kehidupan kita dengan terus mencari Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan digenapi dalam kehidupan kita, saudara. Jadilah pelaku firman Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang berhasil sampai akhir kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat firman-Mu. Di video kedua ini kami sudah belajar ya Tuhan, bahwa untuk kami mengalami keberhasilan, supaya Engkau mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan kami, maka kami harus hidup mencari Tuhan. Dan supaya keberhasilan itu terus Engkau kerjakan dalam hidup kami sampai akhir kehidupan kami akan terus mencari Tuhan dan terus mencari Tuhan. Kami tidak akan beralih mencari hormat bagi diri kami sendiri, tetapi kami akan terus mencari Tuhan. Ajar kami untuk tetap hidup mencari Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.